Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi studi case, sungai dan bendungan. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, pertama-tama perkenalkan dulu nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yanto Resmania sebagai moderator, teman saya Ruben Nababan sebagai pemateri 1, teman saya Alnardo sebagai pemateri 2, teman saya Wandri sebagai pemateri 3, teman saya Putri Sungguh sebagai pemateri 4, teman saya Maria Lubis sebagai pemateri 5, sebagai pemateri 6, teman saya Melini sebagai pemateri 7, dan teman saya Winda sebagai pemateri ke-8. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman kami Ruben Nababan sebagai pemateri 1. Kepada teman kami persilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama, pendahuluan. Sungai adalah salah satu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di daerah aliran sungai. Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari berbentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh di atas permukaan bumi, dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir dalam bentuk-bentuk kecil, kemudian menjadi alur sedang, seterusnya mengumpul menjadi satu alur atau utama. Sungai menjadi salah satu sumber air, sehingga perannya banyak penting bagi kehidupan masyarakat. Berikut beberapa manfaat sungai bagi kehidupan kita, diantaranya yang pertama, sumber air rumah tangga, yang kedua sumber air industri, yang ketiga irigasi, yang keempat perikanan, yang kelima transportasi, yang keenam rekreasi, dan yang ketujuh sumber bahan bangunan, yaitu atau pasir dan batu. Dan masih banyak lagi manfaat sungai bagi kehidupan lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami persilakan kepada teman kami pemateri 2. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menjelaskan materi slide ketiga. Pembangunan yang semakin meningkat diikuti dengan peningkatan pencemaran lingkungan yang berasal dari buangan limbah industri, rumah tangga, dan kegiatan pertanian yang mengandung bahan-bahan kelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air pada saat ini sudah sangat besar dan peningkatannya relatif tinggi. Peningkatan pencemaran air dari sumber buangan limbah menyebabkan sumber daya air sungai yang penting untuk irigasi cenderung menurun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai dampak pada lingkungan perairan yang menyebabkan tercemarnya suatu badan air, misalnya limbah industri, pengolahan pangan. Komponen limbah cair industri pangan sebagian besar adalah bahan organik, antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan garam-garam mineral, serta sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan dan pembersihan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri 3. Kepada teman kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi ini, yaitu 5 studi kasus mengenai pencemaran lingkungan akibat sungai atau bendungan. Yang pertama yaitu pencemaran air sungai Teluk Dalam Banjarmasin akibat limbah domestik. Sungai Teluk Dalam sebagai salah satu sungai yang ada di Banjarmasin merupakan satu di antara banyaknya sungai sebagai prasarana baik dalam transportasi maupun usaha perdagangan. Sungai Teluk Dalam memiliki rata-rata lebar 0-63 meter dan panjang 3,428 meter. Dari hasil survei lapangan pada Sungai Teluk Dalam, ditemukan beberapa faktor, yaitu yang pertama,
sungai yang semakin menyempit yang disebabkan oleh bangunan liar atau rumah di sebantaran sungai. Yang kedua, banyaknya sampah di sungai karena sungai dijadikan sebagai pembuangan limbah rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, banyaknya bangunan jembatan penyeberangan yang mengakibatkan terhentinya lalu lintas di daerah hulu. Solusi pencemaran air sungai Teluk Dalam. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, terkhususnya sungai, diperlukan konsep-konsep yang terarah dalam mengurangi atau menyelesaikan permasalahan. Konsep ramah lingkungan atau ekohidraulik atau ekohidrologi merupakan salah satu konsep yang baik dalam mengatasi pencemaran yang ada di Sungai Teluk Dalam. Masing-masing komponen atau bagian yang menyusun konsep ramah lingkungan memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatasi dan mengembangkan potensi air pada sungai. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada teman KMP materi 4, kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 2. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan Sungai Code di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, dan Kelurahan Prawirodirjen, Kecamatan Gongdomanan, Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa warga di sekitar Sungai Code banyak memanfaatkan fasilitas umum karena warga di lokasi tersebut hampir setiap rumah tidak memiliki tempat MCK pribadi. Banyak juga sampah yang ikut terbawa aliran sungai. Sampah tersebut berasal dari warga yang membuang sampah sembarangan di sungai, serta limbah cair rumah tangga. Hal ini tentu mempengaruhi pola hidup masyarakat. Disadari sumber daya air yang berlimpah telah digunakan secara tidak efisien. Meskipun sudah ada peraturan daerah nomor 18 tahun 2002, namun warga masih tetap saja melanggar. Bagi warga yang melanggar tidak ada sanksi, jadi warga tidak merasa jera karena penerapan baik sanksi hukum maupun sosial tidak diberlakukan. Karena kualitas air di Sungai Code tersebut sudah tercemar, maka hal tersebut berimbas pada sumur warga yang digunakan sehari-hari untuk dikonsumsi. Air sumur tersebut telah tercemar oleh bakteri E. coli yang berasal dari limbah domestik rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai yang berpotensi akan menimbulkan penyakit diare dan disentri. Solusi dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan Sungai Code yaitu membangun instalasi pengelolaan limbah komunal, MCK umum, sumur umum, pelaksanaan program kali bersih, dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan tentang lingkungan hidup. Meskipun demikian, peran pemerintah daerah secara aktif untuk menangani dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan warga masih kurang. Peran warga di Sungai Code, Yogyakarta dalam menangani pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan di Sungai Code yaitu dengan melakukan upacara Merti Code yang dilakukan di Sungai Code bagian utara. Adapun dalam lokasi penelitian ini, Merti Code belum dilaksanakan karena kurang sosialisasi dan tenaga yang berkompeten. Terima kasih, saya Selanjutnya kepada teman KMP materi 5, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang ketiga, kualitas air Sungai Belawan di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sungai Belawan adalah salah satu sungai di mana di sekitar sungai banyak terdapat aktivitas masyarakat yang membutuhkan sungai secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran dapat mengganggu sistem ekologi perairan, estetika, dan berdampak negatif bagi kesehatan makhluk hidup yang menggunakannya. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang kualitas air Sungai Belawan di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan ditemukan bahwa perubahan air sungai di Kecamatan Pacur Batu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, pembuangan limbah ke perairan sungai baik limbah cair maupun limbah padat. Yang kedua, banyaknya sampah organik antara lain sayuran dan buah-buahan dalam aliran sungai sehingga menyebabkan suhu air tidak stabil. Yang ketiga, serta adanya aktivitas manusia seperti pengerukan pasir di daerah sungai tersebut. Solusi kualitas air Sungai Belawan di Desa Lalang. Untuk menjaga agar kualitas air tetap terjaga dan suhu air stabil di Sungai Belawan Desa Lalang, perlu dilakukan pembersihan aliran sungai dari sampah organik, antara lain sayuran dan buah-buahan dalam aliran sungai yang menyebabkan suhu air tidak stabil,
serta memberikan himbauan agar masyarakat tidak menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah organik, baik berupa sayuran dan buah-buahan, serta memberi larangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pengerukan pasir di daerah sungai tersebut, serta tidak membuang limbah ke dalam aliran sungai. Sebaiknya kegiatan warga di sekitaran sungai dihentikan dan perumahan warga dijauhkan dari sekitaran sungai, sehingga masyarakat juga tidak lagi membuang limbah ke sungai yang akan merusak kualitas air. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Kami pemateri 6, kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya analisis permasalahan pengelolaan Sungai Deli. Sungai Deli merupakan salah satu sungai yang termasuk ke dalam DAS Deli, sehingga keberhasilan pengelolaan Sungai Deli sangat bergantung pada pengelolaan DAS Deli secara keseluruhan. Terdapat dua kategori permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan Sungai Deli. 1. Belum tersedianya rencana atau model pengelolaan sungai. 2. Belum tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan sungai. Peran Sungai Deli pada sejarah Kesultanan Deli serta aktivitas perekonomian di masa lampau merupakan nilai historis yang dapat menjadi model untuk pengembangan sektor pariwisata. Ketidakpedulian terhadap potensi Sungai Deli membuat para pengambil kebijakan merasa memiliki kewajiban untuk menerbitkan peraturan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian Sungai Deli. Solusi analisis permasalahan pengelolaan Sungai Deli. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan hendaknya saling berkoordinasi untuk merumuskan strategi pengelolaan DAS Deli yang berkelanjutan, sehingga nilai historis dan nilai ekonomi Sungai Deli dapat menjadi model pembangunan. Perlu kajian terhadap adaptasi model Water Framework Directive atau kerangka pedoman di Eropa dan Sustainability Appraisal di Inggris untuk mengetahui kemungkinan penerapannya di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tuan kami pemateri 7, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 5 dampak buat limbah pabrik tempe terhadap kualitas air sungai baru serta keluhan kesehatan tandem hulu hamparan Perak. Limbah tempe adalah sisa hasil kegiatan pengolahan kedelai menjadi tempe yang menghasilkan limbah organik. Sebelum dibuang, harus diolah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan dampak negatif. Adapun berbagai dampak negatif dari limbah itu yaitu dampak limbah pabrik tempe terhadap manusia diantaranya adalah yang disebabkan oleh mikrobiologi dalam air, seperti penyakit yang ditimbulkan diare, dermatitis, dan lain sebagainya. Solusi dampak buat limbah pabrik tempe terhadap kualitas air sungai baharu yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dari limbah pabrik tempe, disarankan kepada pemilik industri tempe agar memiliki sistem pengolahan limbah cair yang baik dan sederhana, agar tidak membuang limbah cair secara langsung ke badan air atau sungai yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Melakukan analisa kualitas limbah cair secara rutin dengan bekerja sama pada laboratorium atau instansi pemerintah. Kami pemateri 8, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini akan saya lanjutkan penutup. Sungai merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Sungai juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Misalnya untuk mengairi sawah, sumber air minum, dan untuk berbagai keperluan lainnya. Meskipun sungai sangat penting bagi kehidupan manusia dan karenanya dilindungi, sungai juga sering mengalami pencemaran. Pencemaran sungai biasanya bersumber dari aktivitas manusia berupa pembuangan limbah dan sampah. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, berbagai bidang dana dan pertambangan penduduk tahun ke tahun, maka kebutuhan air sesuai dengan penggunaannya pun juga semakin meningkat. Pembangunan yang semakin meningkat diikuti dengan peningkatan pencemaran lingkungan yang berasal dari buangan limbah industri, rumah tangga, dan kegiatan pertanian yang mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air pada saat ini sangat besar dan peningkatannya relatif tinggi. Peningkatan pencemaran air dari sumber buangan limbah,
menyebabkan sumber daya air yang penting untuk irigasi cenderung menurun, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami pemateri 8. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Lebih kurang kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Kami tutup diskusi ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.